Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radek Robotik di pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya. Kali ini kita akan membahas tentang LDR atau Light Dependent Resistor, yaitu sensor yang tergantung dengan cahaya ya, resistansinya. Jadi resistansi ini bila ada cahaya dia akan dia akan kecil, dan bila tidak ada cahaya dia akan membesar resistansinya. Jadi seperti ini. Kalau dia tidak ada cahaya atau gelap, ini ada cahaya. Begitu ada cahaya dia akan mati. Begitu tidak ada cahaya atau cahayanya gelap dia akan hidup. Itu juga dengan motor. Ini bisa untuk menggerakkan macam-macam ya. Ini menggerakkan motor. Begitu ada cahaya dia seperti itu. Dia begitu cahayanya terang dia akan berputar, begitu cahayanya gelap dia akan berputar balik. Untuk ini LDR nya sendiri itu informasinya ada di sini, cari aja di Google sensor LDR, itu banyak. Jadi ada yang berupa LDR atau masih berupa sensor murni, atau yang sudah berupa rangkaian atau modul. Nah, untuk lebih mudahnya sebenarnya sudah berupa modul, karena dia sudah ada pengolahan sinyalnya, sehingga output dari modul ini sudah berupa sinyal digital. Jadi kita tidak perlu mengolah lagi. Kalau dia masih berupa sensor, itu kita ada pengolahannya, ada tambahan hardware-nya untuk istilahnya untuk membuat output dari LDR itu sendiri jadi maksimal. Karena kalau hanya LDR dia outputnya kurang maksimal atau tegangnya terlalu kecil, dia berupa sinyal analog. Kalau ini sudah sinyal digital, itu berupa modul. Banyak tuh di online, atau mungkin bisa nanti beli di tempat saya. Promosi ceritanya apa lah ya, dikit-dikit. Oke, kita kembali lagi ke topik. Jadi ini kita sudah membuat rangkaiannya ya. Untuk pembuatan rangkaian itu ada di pertemuan ke-3 dan ke-4, jadi tidak perlu saya ulangi. Jadi ini nah, sensor LDR ini menggunakan dua sensor LDR. Yang pertama, sensor pertama itu untuk mengendalikan LED. Sensor yang kedua itu untuk mengendalikan motor servo. Jadi sensor LDR ini di sini ada resistor. Saya beri resistor sebagai pengaman. Terus ini kita salah satu kakinya dihubungkan ke ground. Sini kan ada terminal 1, terminal 2, terminal 1, terminal 2. Jadi kalau ada tulisan terminal 1, terminal 2 berarti dia bisa bolak-balik atau tidak ada potensialnya. Jadi tidak ada negatif atau positif. Jadi dia basing, mau dibalik juga bisa. Di sini negatif, di sini positif bisa, di sini negatif, di sini positif juga bisa. Nah, ini terminal 1 saya hubungkan ke ground atau negatif. Sedangkan terminal 2 saya hubungkan ke resistor, terus kemudian ke positif atau VCC 5 volt. Terus di sini resistor ini sebagai pembagi tegangan. Itu nanti ada di elektronika dasar ya, silahkan dipelajari apa itu pembagi tegangan. Jadi dia antara resistor ini, resistansi atau resistor ini LDR, dia ini ada resistor juga, dia pembagi tegangan masuk ke pin A1 untuk yang LDR 2 ini. Untuk yang LDR 1 dia masuk ke pin A0. Nah, ini. Jadi dia sinyal yang masuk ini berupa sinyal analog. Cuman untuk LDR dia tidak stabil ya, tidak seperti potentiometer, tidak seperti ini, karena dia tergantung dengan cahaya. Jadi walaupun analog dia istilahnya tidak konstan untuk nilai resistansinya. Jadi kita tidak bisa menggunakan analognya. Jadi kita jadikan sinyal analog ini kita jadikan sinyal digital. Itu maksudnya seperti apa ya? Istilahnya dia, kalau paham tentang elektronika, dia op amp. Jadi ada batas atas dan batas bawah. Jadi op amp itu ada batas atas, ada batas bawah. Itu kita menggunakan batas atas dan batas bawah. Jadi saat cahayanya itu redup atau cahayanya kurang, nanti beban
LED-nya atau motornya atau device yang dikontrol tidak tidak kedap-kedip, tidak deret gitu, atau motornya tidak nyeng, jadi dia on off terus. Karena kalau kita tidak kasih kita tidak memberikan batas atas dan batas bawah, itu nanti di saat perbatasan atau di saat nilai tegangannya ini antara aktif dan tidak aktif, maka akan terjadi logika low dan high secara terus menerus hingga dia berada di posisi on atau dia berada di posisi off yang fix. Makanya kita membutuhkan namanya batas atas dan batas bawah. Itu ada di pelajaran elektronika ya. Sepertinya kalau untuk pembelian modul, nah makanya kita kalau untuk yang mungkin tidak ingin memahami tentang elektronika bisa langsung di modul ini, karena di modul ini sudah ada rangkaian untuk membuat sinyalnya itu langsung digital. Jadi sinyal yang keluar itu low atau high, sedangkan kalau berupa ini masih sinyal analog, sehingga membutuhkan pengolahan lagi. Nah, sedangkan di simulasi adanya analog, sudah nggak apa-apa, tapi ini logikanya sama dengan modul tadi itu sama. Terus di sini kita udah coba ya tadi ya, start. Nah, ini simulasi cahayanya. Jadi kalau ini hitam ini cahayanya tidak ada, kalau putih ini cahayanya terang. Kalau kita geser ke sini dia akan off. Dia kita geser ke sini, ini seolah-olah cahayanya ini kalau di sini antara terang dan gelap. Kalau di sini berarti gelap, kalau di sini berarti terang. Nah, itu untuk penggerak ini ya, ngedrive ini lampu. Nah, terus kalau untuk ngedrive motor servo, nah, ini. Jadi di saat terang dia berputar, di saat gelap dia berputar balik posisi 0. Nah, untuk motor servo itu ada di pertemuan ke-5 ya, ada ke-5 itu tentang input dan output analog. Oke. Untuk kodenya sendiri kita sudah langsung menggunakan kode teks ya, jadi nggak perlu lagi pakai kode blok seperti pertemuan ketiga keempat. Kita langsung tag aja. Oh ya, ini ada satu lagi, untuk teks kita bisa download teksnya. Ini kan kode teks, jadi kita bisa langsung mendownload menjadi extension Ino. Jadi kita bisa langsung mendownload ke hardware kalau kita sudah punya hardwarenya, ingin mencobanya langsung di hardware ya. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak usah di download dulu, biarkan di sini aja. Oke, kita kembali lagi di sini. Ini adalah library servo ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa servo ini membutuhkan sebuah library karena dia menggunakan sudut derajat. Terus ini LDR, kalau LDR ini input biasa, LED juga input biasa, output ya, output I/O maksudnya. Nah, ini alamatnya, jadi LDR ini terserah ya, LDR ini bisa namanya apa aja, itu juga sudah saya jelaskan kemarin. Jadi ini hanya sebagai penanda atau kasih nama. Ini di A0, A1, ini untuk LDR nya, LDR 1 itu di A0, LDR 1 di A0, ini di A0, LDR 2 di A1, terus kemudian output LED 1 itu di pin 2. Nah, ini pin 2. Terus untuk servo ini deklarasinya tidak menggunakan konstel seperti ini karena dia menggunakan library, dan di library ini sudah disediakan. Jadi ini deklarasi untuk servo ini servo 2, ini juga nama. Jadi nama yang bisa kita berikan bebas, ini mau servo 2 atau mau servo aja atau apa terserah. Nah, kalau ini adalah sintaknya. Jadi untuk mendeklarasikan ini kita membutuhkan sintak ini. Jadi motor servo ini diberi nama servo 2. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Kita ulangin aja, review dikit ya. Nah, untuk pin servonya kita menggunakan ini. Ini deklarasi untuk pin servo. Jadi servo 2 ini namanya servo 2 attach 3. Jadi servo ini dihubungkan ke pin 3. Nah, pin 3. Kalau kita mau mendeklarasikan di sini juga bisa.
seperti ini, cuman konstanta integer ini harus berbeda ya. Deklarasi di sini tidak boleh sama dengan deklarasi ini, karena kalau sama nanti terjadi konflik. IP3 boleh, kita boleh deklarasikan seperti ini, cuman tetap kita akan menulis servo ini di dalam sini. Jadi walaupun sudah dideklarasikan, dia harus dituliskan di sini bahwa ini adalah 3, sama aja. Terus ini namanya data ya, register atau data atau apa ya, memori. Terus ini tipe datanya integer. Soal ini nanti ada di ebook, itu sudah saya jelaskan juga nanti di ebooknya, akan lebih jelas lagi. Terus ini deklarasi untuk apa ya, posisi dia sebagai input atau output. Jadi ini LED-nya, LED 1 ini output, LDR1 dan LDR2 itu sebagai input. Nah, di input di sini kita tidak menggunakan pull up karena output dari LDR merupakan sinyal analog. Jadi kita tidak menggunakan pull up karena pull up itu untuk digunakan untuk sinyal digital atau low high. Sedangkan analog itu tidak low dan high, tapi dia variabel. Jadi kita tidak menggunakan pull up. Kalau kita menggunakan pull up justru nanti jadi masalah, jadi digital. Sedangkan ini adalah analog, sinyal analog. Jadi tidak perlu menggunakan pull up. Ini untuk itu serialnya mungkin di pertemuan berikutnya ya, baru nanti saya bahas. Itu sekarang nggak usah. Nah, ini nilai LDR menggunakan map. Mapping di sini sudah saya jelaskan sebelumnya tentang menggunakan map ya, yang input analog dan output analog di pertemuan ke-6. Ini saya review. Jadi ini map analog LDR1, ini batasannya, batasan tegangannya, dan ini nilainya. Jadi nilainya akan masuk ke nilai LDR1. Nah, LDR1 dan nilai LDR2 itu merupakan data. Nah, ini adalah deklarasi data, tipe datanya integer. Integer itu angka. Itu nanti ada penjelasannya juga. Nah, untuk ini serial ini hanya untuk mengetahui keluarannya. Jadi nilainya LDR ini berapa. Ini nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya untuk masalah mode serial ya. Jadi di sini tidak perlu, ini hanya untuk apa ya, review sedikit aja lah, untuk melihat bahwa nilai LDR-nya berubah. Nah, sedangkan untuk LDR2 saya langsung menggunakan analog read, tidak menggunakan map. Jadi untuk membaca nilai LDR itu bisa banyak cara ya. Ini bukan salah satu, ini salah dua ya. Ini dua, bisa menggunakan mapping atau bisa langsung menggunakan analog read karena dia berupa sinyal analog, makanya kita menggunakan analog read. Sedangkan kalau sinyal digital kita menggunakan digital read. Itu ada di pertemuan ke-5 kalau nggak salah. Itu ada digital read berupa push button atau mungkin saklar atau mungkin analog sinyal LDR ini, sensor LDR yang sudah berupa modul, itu outputnya berupa digital. Jadi kita bisa menggunakan digital read. Kalau ini masih berupa analog, kita menggunakan digital read biasanya tidak akurat ya, karena ya memang tidak sesuai. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if else. Jadi ini nilai LDR1 kurang dari 300. Nah, ini angka 300 itu didapat dari sini. Ini LDR1. Ini maksimal 255 ya. Jadi lebih besar dari 300. Dia bisa lebih besar dari 255. Maka ini high. Kurang dari 100, nilai LDR1 kurang dari 100, dia akan low. Nah, ini low. Jadi nilai LDR ini bisa di sini. Ini kan bisa dilihat di serialnya ya, serial print ini. Coba monitornya. Nah, di sini ini nilai LDR1. Kita klik dulu. Ini nilai LDR ini
dari mana kita bisa melihat? Nah, ini kita menggunakan serial. Jadi kita menggunakan port serial untuk melihat nilai LDR nya. Ini LDR 1. Bentar, saya matikan dulu ya yang LDR 2 biar kita nggak bingung. Untuk garis miring 2 sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi tidak perlu direview lagi ya. Nah, ini LDR 1 969, ini bisa gelap, bisa terang, dia akan turun. Nah, begitu dia kurang dari 100, maka LED 1 akan low. Bila dia lebih dari 300, nah ini masih low. Nah, begitu dia lebih dari 300, dia akan high. Nah, di sini letaknya yang saya bilang tadi bahwa LDR ini nilainya variabel, tapi dia tidak seperti variabel resistor. Jadi kalau dari gelap ke terang, posisi di sini dia 91. Begitu kita terang banget, kita kembalikan ke posisi di sini, oh masih tetap ya 91 ya. Nah, ini tidak imbang, maksudnya tidak apa ya? Ya analog, cuman dia tidak, kalau di sininya 900 naik sedikit dia, oh jadi nilainya berupa logaritmik, jadi nilainya tidak konstan. Jadi geser sedikit dia bisa perubahannya sudah banyak. Nah, kita geser sedikit ke sana, perubahannya juga sedikit. Begitu kita polin langsung besar dia 900. Makanya dia logaritmik, jadi susah untuk membuat analognya, sinyal analognya. Jadi dia analog tapi dibuat batas atas, batas bawah. Itu ada di pelajaran elektronika ya sebenarnya. Kalau memang mau mempelajari karakteristiknya bisa dipelajari lebih lanjut di tentang elektronika. Jadi ini nilai LDR ini kita baca nilai LDR lebih besar dari 300, maka dia akan high. Kalau kurang dari 300, maka dia akan low. Nah, ini kurang dari 300, nilai LDR nya 66, dia akan low, mati. Bila dia lebih dari 300, maka dia akan high. Nah, untuk high dan low ini nyala hidup itu ada namanya aktif high dan aktif low. Itu ada di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Udah di awal udah pernah saya bahas. Nah, begitu juga dengan nilai LDR 2, ini sama ya. Jadi cara membacanya aja yang berbeda, cuman nanti outputnya juga tetap analog, karena sensor LDR ini itu outputnya sebenarnya berupa analog. Ini LDR 1 ya, terakhir kita coba dengan nilai LDR 2. Ini nggak tahu simulatornya dari tadi ada susah di start, atau mungkin sinyalnya, atau mungkin sedang maintenance, kita tidak tahu, tidak ada pemberitahuannya, jadi harus berulang-ulang. Nah, atau mungkin laptop saya ya yang bermasalah, bisa jadi. Nah, apa dia ngomong tadi, maaf ini ya. Dari tadi bermasalah terus ini. Jadi dia simulasinya start simulation nggak mau, kadang enggak, tapi intinya sama. Jadi oke, tadi ada sedikit masalah teknis kayaknya, jaringannya atau gimana nggak tahu, jadi kita mensimulasikannya nggak bisa. Ini udah lancar lagi. Nah, ini kita sekarang ke serial yang LDR yang 2, LDR 2. Jadi nilainya, nah ini bedanya antara menggunakan map dan tidak menggunakan map. Ini kemarin sudah saya bahas ya di pertemuan input output analog. Di sini nilainya, ini yang LDR 2 ya, bisa dia gelap,
Ini gelap, posisi gelap, dia nilainya 1017. Bisa dia terang, dia akan turun, dan nah, begitu di bawah 600 dia akan bergerak 90 derajat. Nah, begitu dia di atas 800, nilai LDR yang ini di bawah ini kan, di bawah lagi, dia tetap 90 derajat. Jadi kita buat dua gerakan ya, tidak mengikuti pergerakan ini, tidak mengikuti pergerakan logaritmik si LDR nya. Jadi begitu dia terang dia akan bergerak 90 derajat, begitu dia gelap, nah ini nilainya 1000, dia akan bergerak di 0 derajat. Jadi motor servo ini bisa dibuat digital ya, jadi dia bisa langsung bergerak di 90 derajat dan bisa langsung bergerak di 0. Nah ini kita turunkan, masih di atas 600, dia tetap 0 karena dia belum berada di bawah 600, jadi dia masih posisinya di atas 600. Ini cahayanya masih belum terang, belum terlalu terang. Begitu dia berada di bawah 600, maka dia akan langsung bergerak 90 derajat. Nah, kenapa ini 600 sedangkan ini lebih besar dari 800? Seperti yang saya jelaskan di awal, itu adalah batas bawah dan batas atas. Jadi begitu dia berada di angka lebih dari 600, nah ini 661, dia tidak akan langsung bergerak di 0. Dia akan menunggu sampai dengan lebih dari 800. Begitu dia lebih dari 800, dia akan kembali ke 0. Sedangkan bila dia kurang dari 800, dia tidak akan kembali ke 90 derajat, atau tidak akan berputar. Jadi di saat berada di batas bawah, ini kita anggap batas bawah ya, batas gelap, dia tidak akan melakukan posisi on off secara berulang, apa ya istilahnya, dia on, terus begitu agak redup dikit dia off lagi, dia on lagi, off lagi, ya nggak akan seperti itu kalau kita beri batas atas dan batas bawah. Jadi dia akan menunggu kondisi untuk melewati batas atas, ini kita anggap batas atas, dan ini batas bawah ya. Jadi dia akan menunggu untuk melewati batas atas di saat dia bergerak 90 derajat, dan dia akan menunggu di saat dia berada di bawah batas bawah untuk bergerak di 0 derajat. Jadi itu fungsinya agar kondisi ini tidak on off gitu, karena kalau posisi seperti itu bisa menyebabkan error atau device-nya akan rusak. Jadi kita menggunakan batas atas dan batas bawah, itu salah satu trik aja ya. Jadi trik yang lain bisa banyak, mungkin ada pengaman lain atau berupa elektronis bisa. Ini salah satu trik. Jadi begitu dia berada di agak terang dikit, nah dia tetap akan posisi 0 hingga dia mencapai batas bawah. Begitu dia mencapai batas bawah, dia bergerak gelap dikit, kita anggap ke sana itu gelap ya, dia tidak akan kembali ke 0 lagi, walaupun ini nilainya udah 700, tapi dia akan batas bawahnya adalah 800, jadi dia tidak akan 0 lagi. Untuk sensor cahaya sangat penting ini ya, karena cahaya itu tidak mungkin konstan, kadang-kadang mungkin ketutup mendung, atau mungkin ada ada bayangan atau dan segala macam. Kalau kita tidak memberi batas atas dan batas bawah, maka bisa jadi sensor LDR itu ya, karena dia tertutup, karena dia sangat sensitif dengan cahaya, device yang digerakkan itu akan on off terus, karena nilainya berada di antara batas atas dan batas atas dan batas bawah itu terlalu pendek, dia akan melewati batas atas, begitu bergerak dikit, cahayanya berubah dikit, dia akan melewati batas bawah. Jadi device-nya akan on off terus, dan itu bisa merusak device atau bahkan bisa merusak controllernya, karena controllernya beban yang di drive oleh controller ini on off terus, bisa jadi dia akan ada noise yang kembali ke controller dan merusak board. Itu
itu bentuk noise nya banyak sih, ada EMI, ada eddy, ada macam-macam lah, namanya cakep-cakep ya, tapi itu berbahaya. Efek EMI, efek eddy itu berbahaya bagi board Arduino. Apa itu efek EMI, efek eddy, ya itu nanti bisa dipelajari sendiri lah ya. Nah ini sepertinya, begitu dia melewati batas bawah dia akan 0. Oke. Nah ini if else. Udah, saya rasa itu aja untuk pertemuan ini ya, untuk sensor LDR. Jadi LDR itu adalah light depending resistor. Jadi dia sebuah sensor yang resistannya, nilai resistannya tergantung dengan cahaya, atau biasa disebut dengan sensor cahaya. Itu LDR. Oke, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang relay. Jadi ini kan di sini tidak ada relay, belum menggunakan relay untuk menggerakkan motor. Biasanya untuk motor, untuk mendrive sebuah motor atau beban yang berat, Arduino membutuhkan sebuah relay agar beban yang digerakkan oleh Arduino itu Arduino tidak mengalami feedback atau tidak terbebani atau tidak terkena noise. Noise itu ya tadi yang sudah saya sebutkan, ada eddy, ada EMI, ada noise tegangan dan segala macam. Itu bisa menyebabkan Arduino-nya rusak atau dia terganggu. Jadi proses clocknya terganggu sehingga outputnya akan error, input atau outputnya akan jadi error. Nah di situ kita membutuhkan shield atau pelindung, atau shield ya, pelindung itu berupa relay, ada optocoupler, ada relay, ada transistor, macam-macam ya, ada driver. Itu beberapa bentuk shield Arduino yang digunakan untuk mendrive atau menggerakkan beban yang besar. Sedangkan Arduino sendiri itu kan maksimalnya 5 volt. Tegangan maksimalnya adalah tegangan TTL atau 5 volt. Jadi ini tegangannya 5 volt. Itu bisa dibaca di datasheet Arduino. Itu ada lagi Arduino seperti Arduino 2 atau Arduino atau yang menggunakan Arduino ya, seperti STM32 dan segala macam. Itu dia level tegangannya lebih rendah lagi, yaitu 3,3 volt. Ini level tegangannya 3,3 volt, itu lebih rentan lagi terhadap noise. Jadi shieldnya itu sangat dibutuhkan, mutlak dibutuhkan, karena tegangan portnya ini dia hanya menangani 3,3. Kalau Arduino untuk jenis ini, untuk Arduino Uno, dia menangani tegangan TTL atau 5,5 volt maksimal. Lebih dari itu maka Arduino-nya error atau bahkan bisa rusak. Makanya kita membutuhkan shield. Itu di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas tentang relay. Ya, relay di sini hanya berupa relay ya. Itu untuk di aplikasi real sebaiknya kita menggunakan modul relay. Jadi relay itu sudah berupa modul. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya, nggak usah di sini. Jadi untuk pertemuan ini untuk tentang LDR itu mungkin sudah cukup. Kalau ada pertanyaan atau ada apa bisa ditulis di komen. Terus untuk bisa mengikuti terus tutorial dari saya, dari Radikal Robotik, itu bisa di subscribe dan bisa dibantu dengan share untuk tutorial berikutnya yang mungkin bisa lebih baik lagi ya, lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.